Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam kelas perkuliahan Lab Akuntansi Data. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke laporan keuangan perusahaan dagang, kita flashback dulu. Kita membuat neraca lajur seperti ini. Setelah ada neraca saldo setelah jurnal, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian kita buat neraca saldo yang disesuaikan. Nah, hasil dari neraca saldo yang telah disesuaikan ini kita gunakan datanya untuk membuat perhitungan laba rugi dan neraca. Mari kita mulai. Ini adalah bentuk neraca lajurnya. Kenapa neraca lajur yang dibuka? Karena di saldo setelah penyesuaian ini, nominal-nominal ini akan kita gunakan dalam pembuatan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas jika ada ya. Dari laporan ini, secara ringkas saja kita sudah tahu laporan laba rugi akan menghasilkan untung atau rugi ya. Kan ini di laporan laba rugi, pendapatan lebih besar dari beban-beban. Nah, pendapatannya 14 jutaan, beban-bebannya 13 juta, maka sudah otomatis laporan keuangan di laporan laba rugi perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan. Laba ini di laporan laba rugi nanti kita alihkan, akan berpengaruh ke perubahan modal. Perubahan modal akan berpengaruh ke sini, perubahan modal ini. Tapi di sini kita kalau di neraca kita tahunya ini berhubungan dengan laba. Oke. Ini harus sama ya posisi labanya. Tapi di neraca posisi labanya di sini di sebelah kredit. Saldonya antara debit dan kreditnya harus balance ya. Dalam pembuatan laporan laba rugi ada dua jenis laporan laba rugi bentuknya. Yang pertama single step, yang kedua multiple step. Dalam laporan penjelasan saya hari ini, saya ingin menjelaskan laporan single step. Laporan laba rugi single step. Untuk single step itu, jadi kita memisahkan laporan HPP dengan laporan laba rugi. Nah, sekarang kita perlu data HPP-nya. Kalau HPP-nya itu sangat mudah. Perusahaan dagang itu kita harus tahu persediaan awalnya stok, kemudian ditambah dengan pembelian barang dagangnya, kemudian jika ada retur, jika ada potongan, jika ada beban, itu akan mempengaruhi pembeliannya 750 tapi tidak ada beban biaya angkut, maka pembelian saja 7.540. Nah, pembeliannya kan dipengaruhi oleh retur pembelian, potongan pembelian. Ini akan mengurangi dari pembelian tersebut. Maka pembelian bersihnya adalah masih sama 7.540. Nah, tadi kan persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir barang tersedia dijual. Ini persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih sama dengan barang tersedia dijual, kemudian dikurang dengan persediaan akhir 2.911.000, maka ketemu harga pokok penjualannya sekian gitu ya. Data-data ini kita dapatkan dari persediaan akhir ini, terutama persediaan akhir ini tidak ada di neraca saldo. Kita dapatkan dari buku jurnal khusus. Jurnal khusus dalam perusahaan dagang kan tadi ada buku pembelian, buku penjualan, kemudian ada kartu stok. Nah, kartu stok ini nanti kita lihat berapa persediaan akhirnya, sekian ya.
pokoknya ini persediaan akhir berhubungan dengan jurnal khusus, perusahaan dagang, terus masuk ke kartu stok perusahaan dagang ya. Jadi kita lihat persediaan akhirnya kita masukkan ke sini. Untuk persediaan awal juga ada di kartu stok perusahaan dagang. Kemudian untuk kalau pembelian dapat dari neraca saldo setelah disesuaikan ada pembelian ya. Retur dan potongan pembelian juga ada. Tadi saya mau menjelaskan kan laporan laba rugi single step. Single step ini HPP-nya langsung diketahui dan dimasukkan ke sini. Tapi kalau multiple step ini HPP-nya diuraikan. Jadi tidak perlu ada laporan HPP terpisah seperti tadi. Kalau multi step, ingat ya, kalau multi step HPP-nya itu tercantum langsung di laporan laba rugi ini. Tidak jauh beda dengan laporan perusahaan jasa. Konsepnya satu, ada penjualan. Nah, nanti dikurangi dengan HPP, kemudian dikurangi dengan beban-beban laporan laba rugi ini ya. Penjualannya dapat dari neraca saldo sekian. Kemudian yang mempengaruhi penjualan adalah retur dan pengurangan harga atau diskon. Ini mengurangi penjualan. Ini penjualan bruto dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, maka penjualan bersihnya sekian. Penjualan bersih ini dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan, maka disebut laba bruto. Ketemulah laba bruto 4.535.600 rupiah. Laba bruto ini kita kurang dengan beban-beban operasional seperti ini. Nah, ini dia memisahkan antara beban pemasaran dan beban administrasi umum. Beban-bebannya totalnya 3.450.000, maka laba usahanya adalah laba bruto dikurang dengan beban-beban operasional 1.085.600. Kemudian beban di luar usaha seperti beban bunga pasti ya. Terus beban pajak juga termasuk dalam usaha dikurangi 75.000, maka laba bersih sebelum pajak ini 1.010.600. Kalau ada beban pajak lagi, maka laba bersih setelah pajak berapa gitu, dihitungkan saja kembali ya. Sampai sini kita tahu tadi laba bersih sebelum pajaknya 1.010.600. Nah, laba tersebut akan kita gunakan dalam laporan perubahan modal. Ini modal awalnya, kemudian ditambah dengan laba, maka modal akhirnya berubah menjadi yang tadi 100 juta menjadi 101.10.600. Kalau di sininya rugi, maka ininya dikurang ya. Akan mengurangi dari modal awal. Laba tersebut 101.010.600 akan kita pindahkan ke dalam laporan neraca. Ini dia. Laporan neraca menjadi 101.10.600 ya. Berubah dalam neracanya ya. Dan ini bentuk neraca juga ada dua, bentuk horizontal dan bentuk vertikal. Ini bentuk horizontal. Dan kalau bentuk vertikal itu nanti nama rekeningnya ke bawah semua. Jadi ini tidak ada di sebelah kanan, tidak di horizontal tapi di bawah semua. Kemudian jumlahnya ada debit kreditnya di kanan. Ini namanya bentuk horizontal atau bentuk vertikal atau bentuk shuffle. Sedangkan yang ini contoh saya adalah bentuk horizontal ya. Kemudian dari neraca saldo setelah disesuaikan kita pindahkan akun-akun
neracanya seperti kas, piutang, persediaan, pokoknya yang ada di aset atau aktiva. Kemudian yang ini ada di bagian kewajiban atau liabilities, hutang usaha, hutang bunga, hutang bank, sama di akun perubahan modal tadi. Ingat ya, gedung, peralatan, kendaraan itu mengalami penyusutan, dimasukkan ke akun depresiasi, itu mengurangi dari aset ya. Jadi aset bersihnya itu setelah ada penyusutannya. Peralatan yang dikurangi penyusutan, akumulasi depresiasi, ini yang dipakai ya. Jangan lupa untuk dikurangi. Sedangkan tanah tidak ada penyusutan. Ini persediaan barang dagangnya. Kita lihat. Kita lihat tuh persediaan barang dagang akhir. Ya, sama ya. Kita pindahkan ini ke neraca juga. Di HPP ada persediaan barang akhir. Persediaan barang akhirnya itu antara di HPP masuk ke persediaan barang dagang. Karena kita mau buat laporan neraca 31 Desember ya, akhir periode. Nah, posisi debit dan kredit harus sama. Jika tidak sama, mungkin ada selisih di sini. Karena yang akan berubah tuh di sini. Kemudian mungkin ada selisih di sini, akumulasi, kurang catat atau apa, sama persediaan barang. Nah, laporan neraca sebenarnya sudah cukup sampai 3 itu, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Kalau kalian ingin lebih lengkap lagi, bisa menambahkan dengan laporan arus kas. Memang jarang perusahaan-perusahaan itu atau dalam perkuliahan minta soal kalian membuat laporan arus kas. Saya sedikit pengetahuan sedikit tentang laporan arus kas. Laporan arus kas itu dibagi 3. Yang pertama, laporan arus kas aktivitas operasi, kemudian arus kas aktivitas investasi, kemudian arus kas aktivitas pendanaan. Nanti yang ada di arus kas dari aktivitas operasi ini berhubungan dengan operasional perusahaan. Tapi yang mempengaruhi di kas seperti ini. Penerimaan dan pengeluaran. Kan ini berhubungan dengan pengeluaran, ini penerimaan kas. Penerimaan kas itu berhubungan dengan pelunasan piutang atau pembayaran piutang, kemudian penjualan tunai, kemudian mungkin penjualan aset itu juga termasuk dalam penerimaan, tapi yang berhubungan dengan kas. Ini penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini didapat dari jurnal khusus penerimaan kas ya. Nih, nanti di kolom kasnya kita pindahkan ke sini. Kemudian pembayaran kepada pemasok ini berhubungan dengan pengeluaran kas, pembayaran vendor, atau pembayaran hutang-hutang usaha yang berhubungan dengan pengeluaran uang, itu berhubungan dengan jurnal khusus pengeluaran kas. Nanti dimasukkan ke sini. Maka jumlah kas dari aktivitas operasi penerimaan dikurang dengan pengeluaran kas adalah 12 juta. Oke, good. Kemudian bagian yang kedua dari laporan arus kas adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu sendiri adalah hubungannya dengan pembelian aset tetap seperti pembelian peralatan, mungkin ada tanah, kendaraan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan investasi perusahaan. Nah, dalam soal saya ini, pembelian peralatan atau pembelian aset untuk investasi ini tidak ada, maka 0.
Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Maksudnya adalah yang berhubungan dengan modal. Kalau dia ada modal tambahan, modal store tambahan, terus ada mungkin prive karena akan mempengaruhi modal, itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Nah, ini berhubung tidak ada setoran modal kembali, kemudian tidak ada prive, maka arus kas dari aktivitas pendanaan itu 0, maka jumlah arus saldo awal periodenya itu adalah saldo awal kas periode. Maksudnya ini dari neraca saldo sebelum tahun 2005, 31 Desember 2004. Nah, kita pindahkan saldo kas awal periode tersebut ditambah dengan arus kas yang tadi, maka hasilnya saldo kas akhir periode tanggal 31 Desember 2005 adalah 25 juta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semua mengerti. Sampai berjumpa lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.